Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Alfikri, NPM 2013052026, Program Studi Bimbingan Konseling Kelas B Universitas Lampung. Video ini merupakan video pembelajaran tentang materi dinamika demokrasi di Indonesia pada mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Bercah Pitoewas MH dan Ibu Dayu Rika Perdana SPD MPD. Materi yang pertama adalah pengertian dinamika. Pengertian dinamika adalah suatu hal yang dimana mempunyai tenaga serta selalu bergerak dan berubah-ubah menyesuaikan keadaan tertentu. Sedangkan menurut KBBI, arti kata dinamika adalah gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, ataupun semangat. Dinamika juga dapat diartikan dengan sesuatu yang selalu bergerak. Istilah tersebut bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda atau kondisi yang dimana cenderung tidak konstan. Yang selanjutnya adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Berikut adalah 10 pilar demokrasi yang berlaku. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Berikutnya adalah macam-macam demokrasi. Demokrasi yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekrit tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi Indonesia yang ketiga. Masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama adalah keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kehendak dan juga kebutuhan seluruh atau masing-masing rakyat itu sendiri. Yang kedua, ciri konstitusional di mana berhubungan dengan kehendak kekuasaan
ataupun kepentingan rakyat yang telah disusun dan juga dicatat di dalam undang-undang suatu negara. Yang ketiga, memiliki ciri perwakilan di mana ketika mengelola sebuah kepentingan dalam negara, kedaulatan dan kekuasaan rakyat sendiri yang telah terwakili oleh orang yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri. Yang terakhir, semua kegiatan atau aktivitas politik dilakukan dalam memilih pihak manakah yang akan diamanahi untuk melaksanakan roda pemerintahan. Adapun ciri kepartaian yakni partai sesungguhnya hanyalah sebuah media ataupun sebuah sarana sebagai unsur juga terapan dari sebuah sistem demokrasi itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Prinsip yang pertama adalah adanya suatu kebebasan yang telah disepakati dan diakui serta disetujui oleh setiap warga negara. Prinsip yang kedua adalah adanya keikutsertaan dari masing-masing warga negara di dalam melaksanakan dan juga menentukan suatu keputusan yang sifatnya politik. Yang selanjutnya, adanya kesetaraan dan keadilan untuk tiap warga negara. Dan yang terakhir, tiap warga negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktik politik. Yang selanjutnya ada kelebihan demokrasi. Kelebihan yang pertama adalah adanya kesamaan hak yang mengakibatkan setiap masyarakat diperkenankan atau diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam bidang politik. Yang kedua, penerimaan akan suatu kekuasaan ditetapkan berdasarkan pada suara ataupun kehendak dari rakyat. Dan yang terakhir, sistem demokrasi juga bisa menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan para penguasa. Yang selanjutnya adalah kelemahan demokrasi. Yang pertama, kepercayaan rakyat kepada penguasa sangatlah mudah untuk digoyahkan karena berbagai dampak yang sifatnya negatif seperti media yang tidak memiliki sikap objektif ataupun memiliki kecenderungan subjektif atas informasi atau berita tertentu. Yang kedua, berkaitan dengan kesamaan hak akan kerap dinilai tidak adil karena berdasarkan kepada pendapat para ahli bahwa setiap orang mempunyai pemahaman politik yang beragam alias tidak bisa sama persis. Kelemahan yang terakhir adalah konsentrasi atau fokus dari pemerintah yang sedang menjabat menjadi berkurang dikarenakan mendekati pemilihan umum yang akan datang. Materi yang selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah periode pada tahun 1949 sampai 1959, yaitu demokrasi parlementer. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama yaitu tahun 1945 sampai 1959 adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya, demokrasi ini berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah periode pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya 1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi politik, sosial, dan ekonomi. 4. Inti dari pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah
permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir, pada demokrasi terpimpin, oposisi harus dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Selanjutnya adalah periode 1965 sampai 1998, yaitu masa Orde Baru. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Dan periode yang terakhir adalah periode pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang ditetapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden ataupun wakil presiden pun dipilih secara langsung. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.